Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini kita mendengar ketika Yesus sedang mengajar, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa orang lumpuh tersebut masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Sayangnya, karena banyaknya orang yang berkerumun di situ, mereka pun tidak dapat membawanya masuk. Kemudian mereka membawanya naik ke atas rumah dan mereka membongkar atap rumah itu. Setelah itu mereka menurunkan seorang lumpuh tersebut dengan tempat tidurnya tepat ke tengah-tengah orang banyak yang sedang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Melihat iman mereka, Yesus pun berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Hal yang menarik di sini para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasanya Yesus tidak hanya sekadar melihat tindakan mereka sebagai tindakan yang biasa, melainkan Yesus melihat tindakan mereka sebagai tindakan iman. Orang-orang tersebut sedemikian percaya bahwa dari dalam Yesus ada kuasa kesembuhan, kuasa keselamatan, dan mereka mengamini bahwa seorang lumpuh yang mereka usung ini akan mengalami kesembuhan. Diceritakan pula bahwa di antara orang-orang banyak yang mendengarkan pengajaran Yesus, hadir juga kelompok ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti biasanya para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ketika melihat Yesus menyembuhkan si lumpuh tersebut, mereka langsung bereaksi. Mereka berkata dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus tahu apa yang mereka ucapkan. Mereka menilai perkataan Yesus sebagai tindakan menghujat Allah. Mereka ini secara fisik sempurna, tidak mengalami cacat sedikit pun tentunya. Akan tetapi mata hati mereka, para sahabat yang terkasih,
mengalami kebutaan yang sangat gelap. Menanggapi reaksi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Yesus pun menunjukkan otoritas dan kuasa keilahiannya, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ditutup dengan gambaran dari orang banyak yang menyaksikan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi takjub, amat takut, dan berkata, hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang menakjubkan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, iman yang dihayati dengan mendalam sungguh menghasilkan buah keselamatan. Dan buahnya tidak hanya kita nikmati bagi diri kita sendiri, melainkan juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman senantiasa menuntut kesaksian, artinya bahwa kita diajak untuk senantiasa mampu memperlihatkan kualitas iman kita ini melalui setiap pikiran, perkataan, dan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Beriman di bibir saja tidak cukup. Kita dituntut lebih dalam mewartakan iman kita, sehingga sukacita dan kemuliaan Tuhan menjadi semakin nyata kita hadirkan, dan setiap orang yang melihatnya akan menjadi takjub dan bersama-sama menyerukan kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Lantas para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Adakah kita sudah menghidupi iman kita selayaknya orang-orang yang mengusung si lumpuh tadi? Mau berusaha semaksimal mungkin untuk dapat sampai kepada Yesus Sang Maha Cinta. Adakah kita berusaha untuk membagikan buah-buah dari iman yang kita miliki ini agar juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Atau terkadang kita masih bersikap layaknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang masih diliputi oleh kegelapan yang pekat, sehingga kita tidak dapat melihat rahmat dan cinta Allah melalui setiap peristiwa kehidupan yang kita alami hari demi hari. Semoga kita dimampukan untuk terus berjalan dalam terang iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.